yang masuk atau yang lengkap itu ternyata perempuan tidak memenuhi syarat sampai dengan 30%. Sebanyak-banyaknya itu kalau bisa perempuan itu dari macam-macam ormas, OKP katakanlah itu ya segera mendaftarkan diri ini. Kenapa money politik ada tapi kok tidak pernah lanjut tuh? Pemilih kenapa rendah? Jangan dilihat rendahnya, substansinya. Selama ini kan kita bicara struktural saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Mata Lokal Memilih. Nah, meskipun pemilu udah usai, pilkada udah usai, bahkan tanggal 20 Februari rencana udah ada pelantikan, tetapi perangkat pemilu itu masih dalam proses berlangsung. Bahkan di Kaltara ini dalam proses pemilihan komisioner atau anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara. Nah, bagaimana mekanismenya dan sampai sekarang sudah sampai apa? Nanti kita akan bahas bersama dengan tamu-tamu kita yang sebelah kiri saya, paling kiri, paling cantik, beliau Ibu Lili. Selamat sore, Assalamualaikum Bu. Selamat sore, Waalaikumsalam. Kalau tidak salah, Ketua KPU Kabupaten Bulungan. Siap. Tapi kali ini beliau sebagai Sekretaris Timsel ya, untuk Bawaslu, dan sebelah kiri saya paling dekat yang paling gagah bajunya kuning bukan berarti menggambarkan partai. Beliau dan paling jauh hadirnya Pak Tobaris Tani, Ya, SPD MH. Dari SPD MH ini agak jauh-jauh tapi nyambung juga Pak. Nyambung. Beliau anggota Timsel dan termasuk sebagai pegiat pemilu. Mungkin dari Bu Lili dulu nih. Kadang mungkin masyarakat bertanya nih, ini pemilu pilkada udah selesai, ya toh? Kenapa juga masih harus pemilihan komisioner Bawaslu nih Bu? Mungkin itu dulu ya. Biar masyarakat juga ngeh nih. Iya. Jadi memang periodisasi dari anggota Bawaslu itu tidak sama dengan khususnya yang di Kaltara ya. Karena ada beberapa perubahan undang-undang pada saat itu pemilu, maka ada tambahan anggota yang 2 kemarin, jadinya 5 awalnya kan. Jadi makanya periodisasinya berbeda. Sehingga kalau proses pemilihan anggota Bawaslu saat ini itu untuk periodisasi pemilihannya kali ini kita yang terakhir. Oh gitu. Ya, seluruh Indonesia semua udah selesai. Yang terakhir ini satu-satunya terlaksana di Kalimantan Utara. Untuk mengganti 3 komisioner yang terakhir masa periodisasinya. Nah, itu nanti akhirnya apakah terus akan berlangsung perbedaan 2-3 itu, atau mungkin nanti pada waktu tertentu harus serentak 5 gitu Bu? Nah, kalau yang itu mekanisme Bawaslu itu. Kalau kami ini hanya melakukan proses untuk mendapatkan 6 untuk dibawa ke Bawaslu RI. Mungkin Pak Toba ini kita diskusi aja dulu misalkan tadi Pak. Misalkan soalnya kalau nggak bareng terus kan akhirnya jadi Pernyataan Mas itu sebenarnya sangat menarik ya, bukan cuma Mas. Ketika kita mulai proses seleksi, lalu saya kirim tuh media ke banyak penggiat pemilu, ada bertanya, ini pilkada sudah selesai, pemilu sudah selesai, ngapain lagi Bawaslu? Mereka lupa kalau Bawaslu itu adalah melaksanakan undang-undang pemilu, gitu. Dan memang di sisi lain banyak yang berharap dengan pemilihan serentak, Bawaslu juga dengan KPU juga serentak. Tapi lagi-lagi persoalannya, kalau mau diserentakin dengan sisa komisioner yang belum lengkap se-Indonesia, katakanlah ini ya negara harus bertanggung jawab. Betul. Solusinya seperti itu. Dan harapannya memang masyarakat menganggap
jangan ada 2-3 kali dalam tahapan pemilihan komisioner, karena itu mengandung banyak beban biaya yang luar biasa. Bisa juga ya. Gitu. Jadi pernyataan Mas itu memang menarik, karena bicara undang-undang dan sebagainya. Betul. Oke, nah sekarang ini kan sudah mulai proses tahapan seleksi ya. Tiga komisioner yang diperlukan untuk melengkapi 5 komisioner yang ada di Bawaslu Kalimantan Utara. Sejauh ini atau sampai sekarang tahapan sudah sampai apa, Bu? Iya, kalau kita tahapan saat ini itu penelitian dan verifikasi berkas. Okay. Jadi tahapan kita penelitian itu tanggal 13 sampai dengan tanggal 21. Tetapi karena juga hasil dari perbaikan berkas kemarin, setelah pendaftaran kemudian ada perbaikan berkas itu yang masuk atau yang lengkap itu ternyata perempuan tidak memenuhi syarat sampai dengan 30%. Oke. Sehingga kita juga melakukan mengumumkan kembali untuk membuka penerimaan khusus untuk perempuan. Oke, yang khusus ini berarti yang perpanjangan waktunya adalah untuk perempuan. Khusus untuk perempuan dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 20. Oke. Nah, sampai sekarang sudah berapa dulu nih? Yang sampai hari ini belum mendaftar, yang mendaftar secara keseluruhan berapa? Yang mendaftar secara keseluruhan pada saat pendaftaran kemarin itu 55 ya. Total ya. Total 44 laki-laki, 11 perempuan. Tetapi ternyata yang lengkap itu sekitar 43 kalau saya kata ya. 43 5 perempuan, sisanya laki-laki. Sehingga perempuannya minimal kan 8 ya yang kita butuhkan. Nah, dalam juknis yang diberikan ke kami yang kita pakai itu apabila tidak memenuhi kebutuhan maka dibuka. Nah, saat ini kami buka. Tapi kalau nanti pada saat dibuka misalnya sampai perpanjangan pun tidak ada lagi, mau nggak mau harus tetap jalan. Nah, ini tentu ini kesempatan bagi masyarakat Kalimantan Utara, karena ini harus KTP Kaltara ya. Iya. Ya, khususnya yang kaum perempuan. Kalau pengen tadi emansipasi masih diwujudkan, ayo maka segera mendaftar ke ke Timsel ya. Ke Timsel Bawaslu Kaltara. Sekarang sekretariat di mana, Bu? Sekretariat kita di Pangeran Kar. Pangeran Kar, oke. Berarti dari kota ataupun peserta yang sudah mendaftar masih butuh berapa untuk yang perempuan? 3 ya minimal. Minimal 3. Oke. Tapi toh itu pun baru memenuhi kuota untuk pendaftar. Iya. Nah, Pak Toba, sebenarnya kan pemerintah undang-undang kan memberi kesempatan ya 30% tadi lah. Di Kaltara setahu saya itu jarang terpenuhi malah. Di anggota KPU provinsi kalau salah justru nggak ada perwakilan perempuan. Ya. Ini sebenarnya dinamika apa tanda-tanda apa Pak? Terutama secara politis itu. Pertemuan siang ini sebenarnya bagian dari memberikan motivasi. Jadi Tribun ini hebat sebenarnya. Memberikan motivasi bahwa begitu luasnya pemerintah itu memberikan ruang gerak kepada para wanita. Tentunya yang memenuhi syarat dan ketentuan. Itu harapannya sebanyak-banyaknya itu kalau bisa perempuan itu dari macam-macam ormas, OKP, katakanlah itu ya segera mendaftarkan diri dan berangka melibatkan partisipasi masyarakat dari segi perempuan. Nah, ini sebenarnya mereka itu banyak persoalan gitu, persoalan yang mohon maaf secara pribadi mereka tidak mempersiapkan diri. Peluang-peluang itu sebenarnya banyak, termasuk peluang bagaimana menjadi calon anggota Bawaslu. Bahwa perempuan itu setidaknya memang ada keterwakilan gitu. Mau 1, mau 2 itu mesti ada. Tentunya dengan syarat-syarat. Nah, maka itu kita berharap bukan hanya yang sifatnya sehat gitu, yang difabel juga tokoh-tokoh perempuan itu tampil sini kita undang, betul. Mesti hadir gitu, nggak usah bicara takut nggak terpilih, lain soal ini soal perjuangan ini. Gitu. Artinya kan harus kita jalani. Barang kalau perang kalau nggak terjun ke medan perang belum tahu kekuatan lawan kan? Iya, kalau ada pertanyaan ini gimana persyaratan kok berat biayanya? Memang berat, perjuangan itu tidak berat. Kami saja datang ke sini luar biasa. Waktu perjalanannya cukup luar biasa. Jadi kami tetap semangat menjalankan apa yang diminta oleh Bawaslu RI. Nah, Pak Toba sudah menyinggung soal persyaratan. Nah, boleh persyaratannya apa sih
kalau ingin mendaftar menjadi calon anggota Bawaslu? Kita sudah umumkan nih ke media dan sebagainya. Pertama dia berKTP Kaltara, berdomisili di Kaltara, berKTP di Kaltara, kemudian mengisi beberapa pernyataan ya, usia minimal 35 tahun. 35 tahun ya. Dan kemarin ya pada saat kita buka pendaftaran pertama itu banyak yang di bawah 35 tahun, termasuk yang perempuan kemarin itu. Kita sudah lihat berkas-berkasnya. Kemudian sehat jasmani rohani ini dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit ya. Kemudian jiwa, narkoba juga. Jadi memang perlu biaya yang seperti atau sebelum perang sudah ada amunisi yang keluar. Kemudian bebas dari pengadilan ya. Tidak terpidana ya. Atau ancaman biasanya 5 tahun ya. Kemudian yang penting juga tidak terlibat partai politik, minimal kalaupun terlibat 5 tahun, itu harus jeda. Maksudnya dia sudah 5 tahun udah jeda gitu kan. Nah yang lainnya sih pernyataan-pernyataan yang memang sudah ada di Juknis yang kami juga sebarkan pada saat bersamaan dengan pengumuman yang sudah kami keluarkan. Iya. Jadi ada 17 syarat yang harus terpenuhi. Kalau dia dosen, lalu dia ASN, dia harus punya izin dari dekan atau dari rektor, karena biar jelas nanti. Iya, betul. Gitu. Jadi termasuk dia ASN dari Kanwil, dari Pemda, dia harus punya izin dari, bukan persetujuan ya, izin. Kalau persetujuan mah kan proses sekarang, oke, aku setuju Anda ikut seleksi, tapi izin belum tentu. Karena di situ bahasanya, kalau bicara persetujuan itu bahasanya tidak boleh meninggalkan kedinasan. Nah ini kan menjadi sesuatu yang memang sangat teliti lah Bawaslu RI dengan menjalankan undang-undangnya, bahwa persyaratan itu tidak sederhana. Ya maka itu saya bilang tadi di awal, kalau misalnya warga Kaltara mau bersaing, ya memang persiapannya harus matang. Selain bicara persyaratan secara formal, dia juga punya pengetahuan, katakan tentang pemilu, setidaknya tidak kosong lah ketika tentang bicara tahapan, jadwal, apa dan sebagainya. Iya. Gitu. Ya artinya kan masih ada waktu, mungkin masyarakat Kaltara khususnya yang kaum perempuan yang ingin mendaftarkan sebagai calon anggota Bawaslu mungkin segera gitu ya. Nah tentu tadi soal persiapan nih, berkas mungkin sudah oke, siap, kemudian tentu kan nanti ada CAT atau tes ya, tertulis ya. Nah apa Pak materi apa yang kira-kira perlu dipersiapkan oleh calon-calon ini, Pak? Iya, kalau bicara soal materi, saya kan pernah jadi tim seleksi di Kalimantan Selatan tahun 2023 sampai 2028. Jadi kalau bicara tes itu tentunya tentang pengetahuan umum, tentang kepemiluan, gitu kan, tentang wawasan-wawasan kebangsaan lainnya, semuanya terpenuhi. Ya biasalah, ya sehingga orang bisa mumpuni lah. Karena bicara pengawasan itu juga ada hitung-hitungannya, gitu. Ada soal analisisnya, gitu. Jadi semuanya harus belajar, semuanya harus mempersiapkan diri, gitu. Karena kalau tidak lulus di tahapan administrasi, lalu bicara tahapan CAT, nanti lulus lagi bicara psikotes, sampai bicara yang lainnya, semua memang harus terlewati dengan sebaik-baiknya. Oke, memang nggak perlu harus persiapannya cukup matang juga ya. Karena kan ini kan memilih komisioner Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu di tingkat provinsi gitu. Nah tadi kan agak sedikit melebar juga tadi, misalkan kenapa kok sekarang masih harus memilih Bawaslu? Tugasnya apa misalkan di masa-masa ketika tidak ada pelaksanaan pemilu dan pilkada gitu, mungkin sebagai pertanyaan yang bagus ya. Bicara pasca pemilu dan pilkada ada bahasa evaluasi dan proyektif. Dikatakan pemilu itu sukses, itu kan banyak itemnya, banyak parameternya. Misalnya penyelenggara yang berintegritas, pemilih yang berintegritas, gitu kan, sehingga bisa terukur. Maka itu tugas Bawaslu setelah bicara pilkada, dia harus mapping apa yang menjadi persoalan bicara dinamika yang terjadi di Kalimantan Utara pada khususnya. Misalnya gini, pemilih kenapa rendah? Jangan dilihat rendahnya, substansinya. Selama ini kan kita bicara struktural saja, tapi bicara substansinya bagaimana tuh? Mungkin bisa jadi pemilih sekarang sudah cerdas, tidak bicara lagi barbar dan sebagainya. Jadi ini menjadi PR sebenarnya buat Bawaslu provinsi, kabupaten, kota. Setelah pilkada itu mesti ada kegiatan-kegiatan yang mengarah pada substansi. Misalnya gini,
Setelah bicara selesai pilkada, coba diadakan bagaimana kegiatan, bagaimana menjadi pemilih berintegritas. Kenapa pemilih pemula itu kemarin tidak ikut, ya kan sebagai pemilih Z misalnya gitu. Itu juga mesti dilakukan analisa-analisa yang mendalam. Apalagi kegiatannya, agar orang itu senang dengan pengawasan, bicara pengawasan partisipatif. Bikin kegiatan, lomba cerdas cermat, lomba pengawasan. Pengawasan ini kan macam-macam. Ada mungkin pemilihan RT, RW, coba diadakan lomba. Ya kan, sehingga orang masih bergeliat, sehingga orang masih simpatik. Jadi dengan pasca pilkada sama bicara pemilu itu, Bawaslu tidak boleh kosong terhadap ide-ide yang sangat cemerlang. Mungkin yang terpenting juga adalah penyadaran masyarakat ikut terlibat dalam sebuah pengawasan. Yang terjadi selama ini kan gini loh, misalkan terjadi money politik, politik uang. Faktanya mungkin ada, tapi begitu proses di Bawaslu sampai di MK pun ini ya sudah tahu kan kadang minder Pak. Akhirnya udah nggak mau aku jadi saksi dan sebagainya. Apakah itu juga proses sosialisasi kepada masyarakat bahwa pengawasan pemilu itu tidak hanya sebatas tugasnya Bawaslu, tetapi juga perlu masyarakat. Betul. Iya, jadi memang seperti itu. Kita sebenarnya harus pengawasan partisipatif ya dengan masyarakat. Jadi harapan kita sebenarnya ya nanti Bawaslu juga melaksanakan itu pasca pilkada, bagaimana penyadaran, bagaimana evaluasi yang dilakukan, apa sih kenapa bisa rendah dan sebagainya, misalnya partisipasi, kemudian kenapa money politik ada tapi kok tidak pernah lanjut tuh, itu kan harus perlu dievaluasi semua. Kemudian titik-titik mana nih yang menjadi poin atau kemarin di pilkada maupun di pemilu yang menjadi titik poin rawan. Nah itu kan juga bagian dari pasca pemilu, pasca pilkada untuk dilaksanakan. Ya, artinya kalau kita persiapannya agak lebih jauh hari, jadi ketika ada begitu pelaksanaan pilkada pemilu itu kayak masyarakat itu udah ngerti, Bawaslu tugasnya ini, KPU ini gitu kali ya. Nah sekarang kembali kepada pelaksanaan seleksi calon Bawaslu ini, Bu. Nanti kalau sudah ditutup masa berkas selesai, kemudian masuk di tahap kalau sudah selesai kita verifikasi, kemudian perpanjangan juga sudah selesai, kemudian kita verifikasi karena bedanya hanya 1 hari ya Pak, 20, 21 selesai, itu kita pleno kemudian mengumumkan pengumuman kepada masyarakat yang bebas, yang lolos seleksi administrasi, kemudian setelah itu mereka akan membuat salah satunya makalah untuk diserahkan pada saat nanti mereka mengikuti ujian tes CAT. Jadi setelah itu CAT, kemudian penyerahan makalahnya juga di situ, dan pada saat pengumuman kita nanti serahkan formatnya untuk mereka buat dan serahkan. Setelah CAT nanti masuk ke psikologi. Nah ini CAT dan psikologi ini kita kerjasama dengan pihak ketiga. Di mana pihak ketiga Bawaslu RI itu sudah bekerja sama dengan kepolisian ya, Polri ya Pak ya. Kemudian untuk psikotes, kemudian untuk CAT itu bekerja sama dengan BKN. Jadi itu pihak ketiga. Nah, setelah itu nanti baru kita umumkan lagi hasilnya untuk 6 kali kebutuhan ya, kalau tidak salah Pak ya, di Juknis 6 kali kebutuhan. Jadi itu akan hasil ranking dari nilai itu. Kemudian setelah itu masuk kesehatan dan wawancara. Dari itu maka kita akan dapat 2 kali kebutuhan untuk disampaikan. Jadi itu proses tahapan yang akan dilewati. Artinya kan dari CAT, psikotes, kejiwaan itu kan nanti diakumulasi ya. Kemudian dipilih berdasarkan ranking, ditentukan jumlah berapa kebutuhan ya. Kalau misalkan sekarang kan dibutuhkan 3 komisioner. Artinya 2 kali 3 berarti nanti yang 2 kali 3 itu yang pas terakhir. Ya, setelah kesehatan dan wawancara. 3 kali 2 itu maksudnya yang terakhir itu. Kita sampaikan kepada Bawaslu. Jadi tahapan ini memang sangat rigid ya, sangat cermat yang dilakukan Bawaslu RI. Jadi semuanya yang bicara administrasi lolos tidak lolos diumumkan, kita laporkan dengan Bawaslu RI. Semua bicara tes, makanya harapan kami tadi di awal peserta ini calon Bawaslu. Jadi harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, bicara kesehatan, bicara pengetahuan dan sebagainya, semuanya harus persiapan. Kan maksud ada masa tanggapan ya? Itu di setelah CAT atau setelah pengumuman
tes pengumuman bebas lolos administrasi. Oke. Oh, berarti yang lolos administrasi selesai. Iya Pak ya, lolos administrasi. Jadi nanti ada tanggapan masyarakat. Harapan kami masyarakat itu ikut berpartisipasi. Jangan takut bicara tentang ini berbahaya, tidak gitu. Kita akan juga menjaga rahasianya, identitasnya. Yang penting dalam sosialisasi kemarin kita sampaikan jangan menyampaikan berita hoax atau fitnah, nggak boleh, karena harus sesuai dengan fakta. Dan kita akan jaga kerahasiaannya. Dan kalau disampaikan juga harus disertai dengan KTP ya Pak ya, jelas siapa yang melaporkan, tapi itu akan jadi rahasia kita saja. Ya, artinya kan mungkin juga masyarakat biar juga tahu, jangan hanya kesakusu, rame di media sosial gitu kan. Tetapi ketika dimintai bukti fakta, kadang mereka enggan untuk menyampaikan, takut mana gitu. Sekali lagi ini kan waktu kemarin menarik Mas, ketika sosialisasi bagaimana kalau dia punya istri simpan 6, dia sampaikan, jangan cuma hanya omong-omong doang. Buktinya gitu. Ada bukti gitu ya kan. Jadi saya juga, kita ini menyampaikan kepada masyarakat ketika ada forum tanggapan masyarakat kaitannya untuk calon Bawaslu, mohon dibantu kita diberikan informasi dengan sebaik-baiknya. Iya. Nah, ini untuk meyakinkan kepada masyarakat nih, mungkin ikut mewakili sebagai tim sel nih, bahwa proses seleksi ini benar-benar transparan, akuntabel, tidak ini, tidak itu, silakan Bu. Ya masyarakat juga yakin nih saya mau berani ikut. Kalau kami insya Allah sudah punya komitmen bersama tim sel semua akan melaksanakan tugas kami sebagaimana mestinya dengan integritas yang ada. Kita akan itu karena kita berharap kita mendapatkan orang-orang terbaik, putra-putri terbaik Kalimantan Utara yang nanti bisa kita sampaikan kepada Bawaslu RI. Karena saya ingat waktu pembekalannya Pak Toba izin kata Bawaslu RI, coba kasih kita itu nama yang calon yang kami sulit untuk memilih karena semua terbaik. Dan harapan itu jadi motivasi untuk kami untuk menghasilkan hasil yang terbaik nantinya. Makanya mulai dari tahapan verifikasi dan sebagainya itu betul-betul kita sesuai dengan juknis yang ada, sesuai dengan regulasi yang ada, dan kita yakinkan bahwa kami melaksanakan tugas kami sebagaimana mestinya, transparan, jujur dan sebagainya, itu kami pegang. Itu karena tim sel yang hari ini bukan kali-kali ini yang sudah disampaikan dari mana aja latar belakangnya, itu sampaikan dari 5 ya? Iya. 5 tim sel ini siapa aja Bu? Kalau saya ya, saya dari komisioner KPU kemarin. Kemudian ketua kita Ibu Suryani, ini saya sama-sama Suryani juga. Bu Suryani itu mantan ketua Bawaslu kemarin. Kita bisa lihat track record kita lah di Kaltara. Kemudian Kanda Toba dari pegiat dan berapa kali udah jadi tim sel. Aslinya udah hasilnya kelihatan. Sudah teruji lah. Karena kan saya tanya selama ini dapat apa nih? Beliau juga mantan ketua KPU. Di satu lagi Tanah Seribu ya, di Pulau Seribu ya Kanda ya. Terus kemudian dua ada Pak Robi juga melawang buana tim sel di Indonesia kemarin, jadi sudah teruji lah ini. Berarti yang dari luar Kaltara? Ada 3. Kemudian ada Mas Sugeng yang mungkin Kaltara kalau setiap seleksi kayaknya dia sudah hafal. Jadi insya Allah kita berikan yang terbaik, dan mungkin kalau Pak Toba nanti mungkin bisa menambahkan. Pak Toba, dari pengalaman sebagai tim sel ini kan tentu banyak kuda-kudaan Pak. Seperti apa sih? Nah, untuk membentengi kuda seperti apa Pak? Ya, tim sel itu kan waktunya tidak lama, cuma 3-4 bulan. Tapi bicara integritas, kita sampai seumur hidup, bahkan sampai meninggal pun harus punya integritas. Jadi bentengi kita itu memang pertama kita jaga kepercayaan. Ini kan tugas negara, walaupun diberikan oleh Bawaslu, tapi ini tugas negara. Tugas negara itu dijalankan dengan jujur, dengan dipercaya, sehingga tegak lurus kita dalam menjalankan tugas. Ya, insya Allah tidak tergoda seperti yang sudah pernah kami lakukan ketika saya sebagai anggota tim sel di Provinsi Kalimantan Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pesimis masyarakat bahwa nggak usah khawatir. Memang proses orang terpilih itu banyak metodenya, tapi yakinlah kepada kita bahwa kita tegak lurus, menjalankan sesuai dengan prosedur, menjalankan dengan mekanisme, bahwa selain ada kita tim sel, ada juga Bawaslu. Bawaslu itu kan yang memakai siapa yang terbaik, yang terbaik. Makanya nanti akan kita antarkan
dari dua kebutuhan itu kita antarkan kepada Bawaslu RI. Yang terakhir, kami berharap kami disupport, diberikan informasi yang sebaik-baiknya, yang akurat gitu, sehingga kami mendapatkan informasi bahwa orang ini mestinya pantas untuk diteruskan, dilanjutkan menjadi putra-putra terbaik Kaltara. Ya, mungkin tambahan dulu terakhir yang perlu disampaikan, minimal imbauan lah harapan kepada masyarakat Kaltara, terutama dari yang kaum perempuan biar memenuhi kuota tadi. Iya. Teman-teman perempuan yang ada di Kaltara nih, saya berharap karena ini dibuka pendaftaran perpanjangan khusus untuk perempuan, ayo kita sama-sama, ayo kita daftar deh yang sudah memenuhi syarat, karena ini penting untuk Bawaslu ke depan, khususnya di Kaltara. Minimal keterwakilan perempuan dari Kaltara itu juga ada. Apalagi tim saya perempuan-perempuan nih Pak. Ada perempuan Pak. Kalau bisa ada perempuan yang nanti mewakili yang terbaik.